mengenai tema hari ini, perbincangan tentang relasi agama dan politik itu dalam analogi teologi pembahasan sendiri mengarahkan pada proses dekonstruksi maupun dekralisasi terhadap teks agama. Memang harus diakui bahwa relasi agama dan politik sendiri sangatlah resiprokal dan memiliki proses tarik-menarik yang cukup kuat antar keduanya. Agama bisa mempengaruhi dan terpengaruhi oleh politik dalam skop yang luas maupun yang kecil. Implikasi yang ditimbulkan adalah munculnya interpretasi politik terhadap teks-teks agama yang pada akhirnya itu menciptakan adanya sakralisasi maupun pengkultusan. Teologi yang sebelumnya berfungsi diametris, yakni penghubung antara Tuhan dan manusia maupun sesama manusia, itu justru mengarahkan pada proses hierarkis yang yakni dari Tuhan kepada manusia melalui ulama maupun negara. Anasir Marx tentang agama adalah candu. Sebenarnya merupakan bentuk kritikan terhadap agama itu sendiri. Politisi agama justru mengarahkan pada proses elitisme kehidupan sehingga menciptakan ada kelas masyarakat yang privilege maupun kelas masyarakat yang neglected. Logika teologi pembahasan terlahir dari proses dialektis dan hermeneutika terhadap pemahaman agama yang dinilai masih konservatif untuk dipahami dan dijabarkan dalam masyarakat. Esensi dan spirit yang dibawakan teologi pembahasan ini pada dasarnya mengajak pada inklusivitas agama agar lebih membumi dalam menghadirkan resolusi masalah bagi manusia. Esensi pembahasan yang diusung dalam teologi mengajak pada pemahaman nilai-nilai origin yang dihadirkan dan dilahirkan agamanya di dunia, yakni membebaskan umat manusia dari kebuntuan menuju kesetaraan. Penerapan teologi pembahasan setidaknya menjadi ideologi transformatif dalam menilai relasi agama dan politik ke depannya. Selanjutnya yaitu gerakan purifikasi Muhammad Ibnu Al-Wahhab dan Wahabisme. Pemikiran Muhammad Ibnu Al-Wahhab sangatlah terpengaruh dengan pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah. Begitu pula dengan muridnya Ibnu Qayyim. Dakwah yang dilakukan Muhammad Ibnu Al-Wahhab pada abad ke-12 Hijriah merupakan perpanjangan tangan dari dakwah Syekh Ibnu Taimiyah yang muncul pada 2 abad, yaitu pada tahun 7 Hijriah dan 8 Hijriah. Hal ini sesuai dengan pengakuan para pengikutnya, di antara yang disebutkan oleh cucunya sendiri, Abdurrahman bin Abdul Latif al-Syekh, dan oleh para ulama-ulama Najd. Ajaran-ajaran Muhammad Ibnu Al-Wahhab sendiri berpusat pada definisi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Muhammad Ibnu Al-Wahhab memulai tantangan terhadap tarekat pada tahun 1703 hingga 1787 Masehi di Arabia, dan kemudian diteruskan oleh tokoh-tokoh pembaruan periode baru sehingga ide perubahan mulai masuk ke dalam masyarakat Islam. Pemahaman ekstrim, kaku, dan keras yang terus dipelihara dan diperjuangkan Wahabi adalah konstruksi dari cara membaca yang literal atas sumber ajaran Islam. Literalisme Wahabi telah membuat teks suci menjadi korpus tertutup terhadap cara pembacaan selain pembacaan secara harfiah. Pemahaman ini telah memutus teks suci dari konteks masa risalah maupun pada konteks masa sekarang. Selain itu, kepercayaan Muhammad Ibnu Al-Wahhab bahwa bid'ah telah menyesatkan komunitas muslim selama 900 tahun adalah salah satu faktor yang membuatnya memisahkan diri dari gerakan-gerakan pembaruan yang sezaman dengannya. Bismillah, baik, selanjutnya yaitu tentang pola gerakan Wahabisme, faktor-faktor keberhasilan Wahabisme, dan eksistensi Wahabisme. Yang pertama yaitu pola gerakan Wahabisme.
Gerakan Wahabi, demikian kebanyakan orang menyebutnya, sebenarnya merupakan gerakan yang didasarkan pada pemikiran dan ajaran Muhammad ibnu Abdullah al-Wahhab di kalangan kaum Wahabiyun. Sesungguhnya mereka ini lebih senang disebut kaum muwahhidun daripada Wahabi. Persepsi orang di luar Wahabi menggolongkannya sebagai sebuah bentuk aliran atau sekte. Islam radikal tidak toleran, anti tasawuf, penentang keras bid'ah, khurafat, dan tahayul, bahkan dipandang sebagai ideologi terorisme. Selanjutnya, faktor keberhasilan Wahabisme. Yang pertama, jika salah satu faktor munculnya terorisme yaitu karena kebijakan politik Barat terhadap dunia Muslim yang tidak bisa diterima oleh sebagian dunia Muslim, dan karenanya kemudian muncullah sikap anti Barat dari kaum teroris. Yang kedua yaitu orientasi gerakan Wahabi sesungguhnya lebih mengarah pada kritik internal kondisi kehidupan keagamaan kaum muslimin, bukan perlawanan terhadap kaum non-muslim, apalagi bangsa Barat. Yang selanjutnya yaitu eksistensi Wahabisme. Stewart menegaskan pembacaannya dengan menggunakan lensa sosiokultural dan epistemologis. Metode ini merupakan serangkaian prinsip Wahabi dengan wajah separatisme, supremasi, sewenang-wenang, garang, mudah marah, intoleran, dan eksklusif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengaruh dan implikasi pemikiran Muhammad ibnu al-Wahhab dan Wahabisme. Ada banyak sekali pengaruh dan implikasi pemikiran Muhammad ibnu al-Wahhab dan Wahabisme. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, ajaran-ajaran Ibnu al-Wahhab telah menjadi terkenal dan beberapa penerimaannya luas jauh sebelum al-Yamani mulai mengalir ke Saudi Arabia. Tentu saja dengan kekayaan baru dan dengan mendobrak komunikasi menjadi mungkin bagi ajaran-ajaran Ibnu al-Wahhab untuk menyebar ke daerah yang lebih luas. Kemudian, pengaruh ajaran-ajaran Ibnu al-Wahhab dengan satu cara dan lainnya telah mencapai setiap sudut dunia muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kritis metodologis pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab dan Wahabisme. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab diantaranya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pertama syariat, memurnikan pemahaman tauhid dan menuntut orang muslimin untuk kembali seperti orang-orang muslim pada masa awal Islam, berpegang teguh kepada manhaj salaf salih dan para imam mujtahid, meninggalkan fanatisme serta berdakwah untuk mengikuti kebenaran sesuai dalil, membasmi bid'ah dan khurafat yang tersebar pada waktu itu karena kebodohan dan keterbelakangan. Pemikiran teologi Muhammad bin Abdul Wahhab sangatlah terpengaruh dengan pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah, begitu pula muridnya Ibnu Qayyim. Dakwah yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad ke-12 Hijriah merupakan perpanjangan tangan dari dakwah Syekh Ibnu Taimiyah yang muncul pada 2 abad 7 dan 8 Hijriah. Di antara dasar-dasar pemikiran Ibnu Taimiyah yang mempengaruhi pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab adalah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pertama syariat, menyeru untuk memurnikan pemahaman tauhid dan menuntut orang muslimin untuk kembali seperti orang-orang muslim pada masa awal Islam, berpegang teguh kepada manhaj salaf salih dan para imam mujtahid, meninggalkan fanatisme serta berdakwah untuk mengikuti kebenaran sesuai dalil, menetapkan bagi Allah dalam perkara asma dan sifat sesuai dengan Allah tetapkan serta menafikan apa yang Allah nafikan,
membasmi bid'ah dan khurafat yang tersebar pada waktu itu karena kebodohan dan keterbelakangan, seperti menziarahi sebuah kuburan yang dianggap sebagai kuburan sahabat Nabi, Biro dan Azwar, dan meminta hajat, menziarahi sebuah kubah yang dikatakan sebagai kubah Zaid bin Khattab, selalu mendatangi sebatang pohon yang dianggap sebagai pohon Abu Dujana, menziarahi sebuah gua yang disebut sebagai Gua Bintu Amir. Di antara pembaharuan dan ijtihad yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang yang mengatakan bersyahadat halal darahnya dan harta sampai dia mengingkari dan tidak percaya terhadap suatu yang disembah selain Allah. Membagi tauhid menjadi dua, yang pertama tauhid rububiyah dan yang kedua tauhid uluhiyah. Membagi tawasul menjadi dua bagian sesuai dalil syar'i. Yang pertama tawasul boleh, yaitu tawasul kepada Allah dengan asmaul husna, amalan-amalan salih atau doa dari sesama muslim. Yang kedua tawasul haram, yang tidak ada dalil atau istighosah, seperti orang-orang salih itu tersendiri dengan pangkat Rasulullah, kesucian, syekh, dan lain-lain. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengingkari tawasul, sedangkan istighosah merupakan yang mungkar dan diingkari olehnya. Muhammad bin Abdul Wahhab adalah pemilik ajaran tauhid. Hal ini didasarkan kepada buku-buku serta pemikirannya yang diajarkan kepada keturunan maupun pengikutnya. Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Dahulu aku tidak memahami arti dari ungkapan La ilaha illallah. Kala itu aku juga tidak memahami apa itu agama Islam. Sesemua itu sebelum datangnya anugerah kebaikan yang Allah berikan kepadaku. Begitu pula para guruku, tidak seorang pun dari mereka yang mengetahui atas dasar itu. Setiap ulama al-arid yang mengaku memahami arti La ilaha illallah atau mengerti makna agama Islam sebelum masa ini anugerah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, atau ada yang mengaku bahwa guru-gurunya mengetahui hal itu tersebut, maka ia telah melakukan kebohongan dan penipuan. Ia telah mengecoh masyarakat dan memuji diri sendiri yang tidak layak bagi dirinya. Di antara para ulama yang mendukung pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Rashid Ridho, dan sejarawan Al-Jabarti. Nah, di antara para ulama yang mendukung pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, Syekh Ahmad bin Dahlan Al-Malki Al-Syafi'i, dan Syekh Muhammad Al-Furdi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.